Amaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bahas tentang sunnah-sunnahnya sholat. Wa fi Jum'atin, dan sunnahnya di sholat Jumat. Tapi kan ibu gak sholat Jumat ya. Bagi imam itu wa isya'iha, atau isya'nya hari Jumat, yaitu al-Jum'atu, membaca surah Al-Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. 11 ayat tapi panjang itu. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di rakaat pertama wal munafikun, dan surah al munafikun di rakaat yang kedua, yang laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tapi kalau dibaca di sini ya makmumnya bengok-bengok, kesuwen, kelamaan, karena nggak terbiasa. Di masjid-masjid yang terbiasa ya biasa. Si sholat Jumat dan isyaknya itu sunnahnya membaca surah Al-Jum'ah atau surah Al-Munafikun, itu juz 28. Itu berurutan, surah Al-Munafikun, kemudian surah Al-Jum'ah dulu, baru Al-Munafikun. Atau Sabbihi, yaitu surah Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Saya sendiri kalau ngimami ya nggak pernah baca itu. Makmumnya bengok-bengok, kepanjangan. Wa hal ataka, atau surah hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah, seterusnya. Itu sunnahnya kalau sholat Jumat atau isyaknya yang dibaca itu. Kalau apal, kalau nggak apal ya sekul lagi. Wa subhiha, dan subuhnya hari Jumat kalau apal itu alif lam mim tanzil atau surah as-sajdah juz 25. Wahal ataka minal insan, itu surah ad-dahr. Kalau ini Pak Haji Ishak sering baca ini, cuman nggak sampai habis. Kalau sampai habis itu ya nggak kelar-kelar. Itu sering baca ini. Itu sunnahnya di hari Jumat. Wa maghribiha, dan maghribnya hari Jumat sunnahnya yang dibaca al-kafirun, dan kalau ini masa nggak usah disuruh, kalau ini mah ya mau sunnah nggak sunnah ya memang ini. Mau udah pakaiannya. Udah identitas ciri khas. Ntar kalau diganti malah malaikatnya kaget. Lu kok tumben? Takutnya gituin. Nah, kalau maghribnya bacanya Al-Kafirun dan Ikhlas. Yang surah ini disunahkan itu maghrib sama qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu sunahnya bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Apal kali ini ya? Kalau nggak apal ya terlalu. Ini sunnah surah yang dibaca. Ini kan lanjutannya yang kemarin. Sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah. Dan sunnahnya itu urut sesuai mushaf. Kalau rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca peluangnya Idza Jaa, atau Tabbat, atau Kulhu, atau Kul Falak, atau itu kalau rakaat baca Al-Kafirun. Kalau rakaat pertama baca Kul Huwallahu Ahad, adiknya tinggal 2. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat pertama udah baca kul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua baca apa? Kan anak bontot. Ya kalau memang apalannya cuman itu, yo baca Anas lagi.
Tapi kalau hafalannya ada yang lain, Bu, yo jangan itu di rakaat pertama. Rakaat pertama yo yang lain lah yo. Intinya tuh nanti banyak Sunnahnya itu sesuai urutan mushaf. Misalnya rakaat pertama alhaqumut takatsur, berarti rakaat kedua yang adiknya ya wal asri, alam tara kaifa fa'ala rabbuka wailul likulli dan seterusnya. Pokoknya cari adiknya. Kalau ngacak ya enggak apa-apa, teman sunnahnya enggak dapat. Misalnya rakaat pertama kulhu, kok rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala kebalik. Kalau kebalik nggak ini. Ya enggak batal, sholatnya enggak batal, cuman sunnahnya enggak dapat. Dan juga dianjurkan rakaat pertama itu ayatnya lebih panjang dibanding dengan rakaat kedua. Kalau pertama misalnya Al-Kafirun 6 ayat, berarti yang kedua kan ya cari yang di bawahnya 6 ayat. Ya tadi Idza Jaa kan cuma 3, Tabat. Nyambung lagi mana Bos? Misalnya saya kan menghafal Al-Kahfi. Ayat pertama kita kan 1 sampai 5 misalnya. Ya langsung nanti rakaat kedua 6 sampai berapa? Boleh, ya. Ya saya biasanya kalau ngimami Isya seringnya kan gitu. Iya. Rakaat pertama saya seringnya biasanya Al Imran dari ayat 94 sampai ayat berapa. Nanti rakaat kedua terus. Atau kalau memang mau yo sekali berdiri 1 juz ya rapopo. Ya dari amma ya kalau sholat sendiri lah, kalau jamaah yo dilemparin sendal orang. Kalau sholat sendiri mah suka-suka. Tapi tadi patokannya sesuai urutan mushaf. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kalau misalnya rakaat pertama Al-Kahfi dari 1 sampai 5, berarti rakaat kedua ya 6 sampai 7 atau 6 sampai 8, kurang dari 5. Dan ini bukan berpengaruh batal dan tidak batal, hanya sunnahnya dan sebaiknya. Kemudian termasuk sunnah lagi adalah watakbirun, membaca Allahu Akbar fi kulli khafdhin, di setiap turun. Umpama berdiri ketika rukuk, ini kan namanya turun kan? Terus ketika berdiri terus sujud ya turun. Ketika duduk terus sujud ya turun. Sunnahnya membaca takbir Allahu Akbar. Warafin, atau naik dari rukuk ke berdiri, dari sujud ke berdiri, dari sujud ke duduk. Ini berarti kan naik turun dalam sholat. Sunnahnya membaca takbir Allahu Akbar, illa kecuali min ruku'in, bangun dari ruku'. Sami Allahu liman. Kalau baca Allahu Akbar sholatnya batal nggak? Ya pas sami Allahu liman hamidah, ya entah karena lupa apa memang biar beda lah, kemarin sami Allahu liman hamidah, atau biar takbir semualah Allahu Akbar. Batal nggak sholatnya? Enggak, karena ini bukan rukun sholat, sunnah tadi. Sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau enggak ya enggak apa-apa. Umpama pengen beda, kemarin udah sami Allahu liman hamidah, sekarang Allahu Akbar semualah biar seragam dari awal sampai akhir. Batal sholatnya? Enggak baca juga enggak batal, kecuali takbiratul ihram wajib baca. Kalau takbir yang ini namanya takbir intikal. Intikal itu perpindahan, tanda perpindahan gerakan. Dari berdiri ke rukuk. Kemudian dari rukuk ke berdiri i'tidal, bacanya sami Allahu liman hamidah. Wa madduhu, dan memanjangkannya. Maksudnya memanjangkannya itu begini loh, sesuaikan dengan gerakan kita. Sawah ya, tanah sawah. Apa sih? Oh, Itu. Takut masuk ini Kak. ora apa-apa. Siapa tahu jadi pesugihan. Gara-gara itu masuk rumah kaya. Nah iya, wa madduhu, dan memanjangkannya. Itu maksudnya begini loh. Kita membaca takbir itu berhentinya pas kita gerak sudah sempurna. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Enggak sinkron. Allahu Akbar. Ketika rukuk ya begitu.
Allahu Akbar. Begitu bar itu berarti kita udah sempurna ruku. Sami Allahu liman hamidah. Atau kalau dari berdiri ke sujud kan agak panjangan berarti kan? Allahu Akbar. Begitu lafaz bar dibaca itu gerak kita sempurna. Itu wa madduhu itu artinya ke situ. Kalau dari duduk ke sujud berarti agak pendek. Tapi makanya kalau jadi apalagi jadi imam, kok dia gerak baca takbirnya dibalik, makmum pasti terkecoh. Umpama kalau mau berdiri itu berarti kan takbirnya agak panjang kan? Allahu Akbar. Coba itu dibaca kalau pas mau duduk, makmumnya pada berdiri. Membaca takbir panjang pendeknya itu menyesuaikan dengan gerakan. Tapi jangan memanjangkan barnya ya. Yang dipanjangkan lafaz Allahnya. Allahu Akbar, jangan sampai Allahu Akbar. Keliru, kemarin kan udah saya kasih tahu artinya kan. Nah, ketika dari sujud mau berdiri itu kan berarti takbirnya agak panjang kan, dari begini kan lama ya. Dari begini kan Allahu Akbar. Apalagi yang dengkulnya lagi asem sama urat nyatu, berdirinya lama. Allahu Akbar. Kalau sendiri sih nggak begitu berpengaruh. Kalau ini yang berpengaruh itu kalau dia jadi imam. Tapi walaupun sendiri diusahakan takbirnya itu menyesuaikan dengan gerakan. Lah kalau dari duduk ke sujud ya cuma bentar Allahu Akbar. Duduk lagi ya Allahu Akbar. Tapi yang lama kan biasanya dari sujud ke berdiri. Allah, apalagi kalau di rakaat pertama itu kan sunahnya ada duduk sebentar. Sebelum berdiri itu sunahnya duduk sebentar, berarti kan Allah nyambung ke atas. Begitu bar sampai huruf ra berarti udah sempurna gerak. Lah itu kalau jadi bagi seorang imam malah mendekati wajib, karena begitu bar gerak sempurna itu makmum baru gerak. Kita sujud itu jangan bangun dulu sebelum mendengar lafaz akbar, barnya imam. Lah kalau kita gerak duluan, ya kalau imamnya gesit, kalau imamnya tadi semuratnya kambuh, geraknya lama, itu namanya wamadduhu dan memanjangkannya. Wajahrun dan membaca agak bersuara keras. Bihi dengan naik turun itu li imamin bagi seorang imam. Tapi bagi makmum gimana? Wa kuriha dan hukumnya makruh li ghairihi selain imam. Bagi makmum membaca keras di takbir dan selainnya itu justru malah makruh. Cukup baca yang penting terdengar diri sendiri. Jangan sampai sholat malah ngerecokin sebelahnya. At-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibah. Itu tetangga kanan kiri sampai kupingnya berisik. Lo ada yang model begitu, ada loh. Yang menjiwainya saking menjiwainya subhan. Lah kalau imam nggak apa-apa karena dia mengomandoi di belakangnya. Lah kalau sholat makmum maka di sini dituliskan wa kuriha dan dimakruhkan li ghairihi bagi selain imam. Kalau imam malah sunnah, tapi kalau makmum makruh. Maka kalau makmum yo kadang ada suaranya kadang lebih kencang dari imam. Kecuali memang makmum yang ditugaskan sebagai backing vokal. Lah kan ada kan? Ya, yaitu memang imamnya suaranya cukup sederhana saja, nanti makmumnya yang kenceng. Biasanya di masjid-masjid besar ada. Nah, kalau kayak di sini yo nggak perlu ada yo. Oh, ruangannya nggak lebar, mic-nya kenceng lagi kan. Nah, iya. Kalau yang masjid gede, apalagi mic-nya nggak begitu kenceng, yo itu perlu Allahu Akbar. Nanti makmumnya Allahu Akbar. Nah, tapi kan itu tujuannya untuk memberi informasi kepada makmum supaya gerakannya enggak
ketinggalan. Ya kayak Masjidil Haram kan modelnya begitu ya. Di Indonesia juga banyak masjid-masjid besar itu biasanya modelnya begitu. Apalagi kalau taraweh dan sholat-sholat tertentu. Wallahu a'lam bishawab.